Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Israel buat Putin murka. Rusia mulai bergerak hingga ancam Israel jika serangan ke Palestina tak dihentikan. Lingkarkediri.com. Perang antara Israel dengan Hamas Palestina hingga kini masih memanas. Kejadian ini dipicu oleh aksi Israel yang mengusir warga Palestina dan menyerang warga sipil di penghujung bulan Ramadan. Atas insiden ini, berbagai pemimpin negara dunia mengecam aksi tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan konflik antara Israel dengan Palestina. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaian konflik tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada hari Minggu menggelar rapat darurat dengan negara-negara Muslim. Namun, Amerika Serikat tidak mau berupaya dalam menekan Israel untuk menghentikan serangannya ke Palestina. Konflik yang terjadi di Palestina, terutama di timur Yerusalem, memantik Rusia melakukan ancaman ke Israel. Presiden Rusia, Vladimir Putin, akhirnya menegaskan sikap politik luar negeri negaranya atas konflik panas Palestina-Israel. Melalui Kementerian Negeri Rusia, Putin menegaskan Rusia akan sepenuhnya membela Palestina. Dikutip Lingkar Kediri dari artikel yang sebelumnya tayang di galamedia.com dengan judul "Singgung Yerusalem Timur, Rusia layangkan ancaman keras jika Israel terus usik Palestina." Hal tersebut dibuktikan dengan perampasan tanah milik Palestina yang kemudian diubah menjadi permukiman Israel, khususnya di daerah Yerusalem Timur. Israel tidak memiliki kekuatan apa-apa atas tanah di Yerusalem Timur, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Untuk itu, Putin menyuruhkan agar Israel segera menghentikan agresi ke Palestina karena ketegangan di Yerusalem Timur ikut berpengaruh negatif terhadap keamanan di Rusia. Ini yang membuat Putin murka, ungkap Kementerian Luar Negeri Rusia. Putin menggelar dengan Dewan Keamanan Rusia guna membahas perseteruan Israel dengan Palestina di Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Seusai pertemuan tersebut, Rusia berjanji akan berusaha keras untuk mendorong Israel agar dapat menghentikan agresi ke Palestina. Putin pun meminta Dewan Keamanan Rusia membantu pemerintah menghentikan agresi militer Israel atas Palestina. Hal tersebut dilakukan Rusia semata-mata untuk menjaga stabilitas di sekitar perbatasan Rusia. Agresi militer Israel harus berakhir, pungkas Kementerian Luar Negeri Rusia. Gawat, Turki ajak Rusia hingga dunia internasional terjun di Palestina. Erdogan. Israel, negara teroris kejam. Lingkarkediri.com. Hingga kini ketegangan antara Israel dengan Palestina kian meningkat. Pasalnya, Israel dengan brutal menyerang warga sipil Palestina di penghujung Ramadan. Penyerangan tersebut mendapat reaksi dan kecaman keras dari berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah negara yang mayoritas Muslim, Turki. Aksi yang dilancarkan Israel tengah menewaskan 65 orang warga Palestina.
Sementara 6 orang meninggal di pihak Israel. Atas insiden tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan angkat bicara. Tak hanya memberi kecaman dan pelajaran bagi Israel, dirinya juga mengajak Presiden Rusia Vladimir Putin. Erdogan ajak Putin untuk memberi pelajaran yang tegas untuk pihak Israel atas penyerangan di Palestina. Selain ajakan ke Putin, Erdogan juga mengajak dunia internasional untuk memberi sanksi tegas terhadap insiden itu. Sebagaimana diketahui, Erdogan dikabarkan sudah berbicara kepada Vladimir Putin soal serangan Israel terhadap Palestina. Erdogan mendesak agar komunitas internasional segera memberi pelajaran kepada Israel demi mencegah aksi-aksi selanjutnya terhadap Palestina. Hal itu dilaporkan oleh Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki yang mengatakan kalau kedua pemimpin itu berbicara lewat sambungan telepon pada Rabu 12 Mei 2021 kemarin soal konflik itu. Orang nomor 1 di Turki itu menekankan urgensi komunitas internasional untuk memberi Israel pelajaran. Dirinya juga meminta agar Dewan Keamanan PBB turun tangan. Tak cuma itu, Erdogan juga berkata kepada Putin kalau pasukan perlindungan internasional mesti dipertimbangkan untuk diterjunkan dalam rangka lindungi Palestina dari serangan Israel. Sebelumnya, Erdogan secara lantang mengutuk tindakan Israel yang baru-baru ini menyerang Palestina. Bahkan, dirinya sampai menyebut kalau negara itu sebagai negara teroris yang kejam. Israel, negara teroris yang kejam, menyerang Muslim di Yerusalem, yang satu-satunya perhatiannya adalah melindungi rumah mereka dan nilai-nilai sakral mereka dengan cara yang biadab tanpa etika, kata Erdogan seperti dilansir Pikiran Rakyat Pengandaran.com dalam artikel berjudul "Senggol Vladimir Putin, Erdogan sebut Israel butuh diberi pelajaran tegas usai serang Palestina." Seruan Erdogan itu seketika menyeruak pada Senin 10 Mei 2021 saat ratusan pengunjuk rasa tengah berkumpul di konsulat Israel di Istanbul. Pengunjuk rasa itu berkumpul sambil meneriakkan, "Kenyang Israel, turun bersama Amerika." Usai terjadinya bentrokan fisik di sekitar Masjid Al-Aqsa yang melibatkan polisi Israel dan jemaah Palestina, berbicara dengan para pemimpin Timur Tengah, Erdogan singgung soal meningkatnya intensitas aksi kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina sejak beberapa tahun terakhir. Kepada Raja Abdullah dari Yordania, Erdogan menuturkan bahwa serangan yang menurutnya tidak manusiawi terhadap Palestina itu ditujukan pada semua Muslim. Dengan begitu, dirinya menyerupakan supaya Turki dan Yordania harus bersatu demo menghentikan aksi Israel terhadap Palestina. Seperti diketahui, beberapa hari lalu pasukan Israel dan militan Palestina kembali terlibat konflik terbesar di antara keduanya sejak perang pada 2014 silam. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya 69 warga Palestina, termasuk 16 anak-anak dan 6 wanita menjadi korban tewas dalam pertempuran itu. Sementara itu, sebanyak 7 orang tewas dari pihak Israel. Korban tewas itu termasuk seorang tentara yang terkena rudal anti-tank dan seorang anak berusia 6 tahun akibat serangan roket. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Selamat beraktivitas. Salam militer dunia.